Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai penyakit infeksi menular. Salah satunya adalah penyakit hepatitis dan varicella. Hepatitis ini adalah penyakit infeksi virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati sehingga menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia, serta seluler yang khas. Maksudnya nekrosis adalah kerusakan atau kematian sel-sel jaringan dan inflamasi peradangan pada sel-sel hati. Hepatitis adalah inflamasi akut pada hepar atau pada hati yang bisa disebabkan oleh bakteri, cedera toksik dari obat-obatan yang merusak hati, dan juga virus, tetapi paling sering adalah disebabkan oleh virus. Etiologinya, penyebabnya ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga obat-obatan yang bersifat merusak hati. Kalau disebabkan oleh virus, contohnya adalah pada hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis A ini atau dahulu disebut dengan hepatitis infeksiosa, yaitu penyakitnya ini ditularkan melalui kontaminasi oral fekal karena kebersihannya yang buruk. Bisa juga disebabkan oleh makanan yang tercemar. Lalu hepatitis B disebut juga hepatitis serum, dan ini merupakan penyakit yang serius dan menular. Bisa menular melalui kontak darah atau transfusi darah, melalui hubungan seks, karena virusnya ini juga terdapat di dalam semen atau di dalam sperma dan juga cairan tubuh. Lalu hepatitis C. Hepatitis C ini disebut juga hepatitis non A dan B yang ditularkan melalui suplai darah komersial. Penularannya sama seperti hepatitis B, tapi terutama melalui transfusi darah. Hepatitis C ditularkan hepatitis D disebut juga hepatitis delta. Virus ini melakukan koinfeksi dengan HBP sehingga hepatitis B-nya ini bisa bertambah parah. Lalu hepatitis E. Hepatitis E ini ditularkan melalui ingesti air yang tercemar. Lalu yang disebabkan oleh bakteri, contohnya adalah bakteri hepatitis Salmonella typhi dan juga Pneumococcus. Yang disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat merusak hati atau hepatotoksik, yaitu menyebabkan kerusakan sel-sel hati. Contoh obatnya tetrasiklin, paracetamol, isoniazid, metildopa, dan lain-lain. Untuk klasifikasinya ada jenisnya, ada hepatitis A, hepatitis B, B-nya juga ada yang akut, ada yang kronik. Lalu ada hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F, bahkan hepatitis G. Untuk hepatitis A ini, penyebabnya ini virus hepatitis A, dan ini merupakan penyakit endemis di beberapa negara. Dan ini masih tergolong hepatitis ringan, bisa sembuh sendiri secara spontan, sempurna tanpa gejala sisa, dan tidak menyebabkan infeksi kronis pada hati. Penularannya melalui fekal dan oral. Sumber penularan umumnya terjadi karena tercemarnya air, makanan, minuman yang tidak dimasak dengan sempurna, makanan yang tercemar, kebersihan yang buruk, dan personal hygiene yang rendah. Dan diagnosisnya ini ditegakkan dengan ditemukannya antibodi IgM dalam serum penderita. Gejalanya bersifat akut, tidak khas seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, bahkan pembengkakan hati. Dan tidak ada pengobatan yang khusus, pengobatannya berdasarkan simptomatik atau gejala yang dialami oleh pasien. Pencegahannya dengan menerapkan pola hidup bersih sehat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan personal hygiene. Lalu untuk jenis hepatitis B ini ada yang akut dan ada yang kronis. Kalau yang akut, hepatitis B akut ini disebabkan oleh virus hepatitis B dari golongan virus DNA. Masa inkubasinya 60-90 hari. Penularannya bisa terjadi saat persalinan, yaitu sebanyak 95%, dan bisa terjadi dalam kehamilan di mana ibunya ini di mana ibu hamilnya ini menderita hepatitis, bisa menular sebanyak 5%. Bisa juga dari seperti alat-alat
alat-alat jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato, transplantasi organ. Gejalanya lesu, nafsu makan menurun, demam, keringat, nyeri abdomen, air kencingnya atau urinnya warnanya seperti teh, yaitu coklat kekuningan. Dan untuk menegakkan diagnosisnya dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tes fungsi hati, serum transaminase, HbSAg, IgM, dan anti HBC dalam serum. Pengobatannya tidak diperbolehkan antiviral, hanya bersifat simptomatis saja atau berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Dan pada prinsipnya pengobatannya ini ada beberapa macam, dan prinsip pengobatannya ini tidak terburu-buru tapi tidak boleh terlambat. Lalu ada hepatitis B kronik. Ini juga berkembang, hepatitis B kronis ini berkembang dari hepatitis B akut yang tidak diobati. Lalu ada lagi hepatitis C. Hepatitis C ini penyebab utamanya adalah sirosis dan kanker hati. Ada hepatitis D. Hepatitis D ini paling jarang ditemukan tapi paling berbahaya. Ada hepatitis E, dahulu dikenal sebagai hepatitis non A dan non B. Dan penyebab hepatitis E ini termasuk dari virus RNA. Penularannya sama melalui fekal oral seperti hepatitis B. Hepatitis F ini masih baru ada sedikit yang melaporkan, dan masih beberapa ahli masih meneliti untuk hepatitis F ini. Lalu hepatitis G, gejalanya sama dengan hepatitis C. Seringkali dia infeksinya ini bersamaan dengan hepatitis B dan C. Dan penularan ini juga sama melalui transfusi darah dan juga jarum suntik. Untuk manifestasi klinis, gejalanya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah fase preikterik, lalu fase ikterik, dan fase penyembuhan. Fase preikterik, keluhannya ini belum khas. Biasanya berlangsung 2-7 hari, seperti nafsu makannya menurun, mual, muntah, nyeri pada perut kanan atas atau hulu hati, badannya pegel-pegel, sakit di pinggang, bahu, malaise, mudah lelah, terutama sore hari, demamnya 39 derajat Celcius, pusing, badannya pegal-pegal. Nah, ini ada fase preikterik. Lalu fase yang kedua yaitu fase ikterik. Urinnya berwarna seperti teh pekat, tinjanya atau fesesnya berwarna pucat. Terus suhu tubuhnya mulai menurun dengan bradikardi, kadang-kadang disertai gatal pada seluruh badan, sama mudah lesu, mudah lelah, biasa dirasakan selama 1-2 minggu. Fase penyembuhan. Nah, pada fase ini tanda-tanda ikterusnya atau kekuningan seperti di mata, di kulit itu mulai hilang. Rasa mual, sakit di hulu hati, nafsu makannya mulai bertambah. Rata-rata 14-15 hari setelah timbulnya masa ikterik. Warna urinnya juga sudah mulai normal lagi, tidak pekat lagi, badan mulai terasa segar tetapi masih lemas dan mudah lelah. Pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti urobilirubin direct, bilirubin serum total, bilirubin urin. Terus pemeriksaan protein seperti protein total serum, albumin serum, globulin serum, dan HbSAg. Lalu pemeriksaan waktu protombin, yaitu merespon protombin terhadap vitamin K, pemeriksaan serum transferase. Lalu untuk pemeriksaan radiologi di fotoronsen abdomennya, lalu di pemeriksaan lain-lain seperti USG untuk memastikan diagnosis kelainan, apakah ada kelainan hati atau pada livernya. Untuk komplikasinya, biasanya dari hepatitis bisa menyebabkan enselopati hepatik, terjadi pada kegagalan hati yang berat, kerusakan jaringan parenkim hati yang meluas sehingga bisa menyebabkan sirosis hepatik,
Lalu komplikasi yang sering adalah serosis. Pada serosis ini nanti terdapat kerusakan pada sel hati, jadi hatinya ini mengalami seperti ada jaringan parut. Penata laksanaannya ini harus banyak istirahat, diberikan obat-obatan seperti kortikosteroid yang melindungi hati, vitamin K untuk kasus yang mudah terjadi perdarahan, terus obat-obatan yang memetabolisme hati hendaknya dihindari karena terbatasnya pengobatan terhadap hepatitis, penekanannya lebih pada pencegahan hepatitis seperti penyediaan makanan, air bersih yang aman. Terus pencegahannya ini istirahat sesuai keperluan, terus pendidikan maksudnya dijelaskan untuk agar menghindari minum-minum yang beralkohol atau pemakaian obat-obat yang bisa merusak hati. Terus pendidikan mengenai cara penularan kepada mitra seksual dan anggota keluarga, diet sehat seimbang, banyak makan sayur dan protein bebas lemak, berolahraga secara teratur, dan pemberian vaksin atau imunisasi. Lanjut, berikutnya adalah cacar atau varicella, disebut juga cacar air. Ini sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Bisa menyebar melalui udara pada saat batuk, bersin, kontak langsung dari lendir atau cairan dari vesikelnya, air ludah, cairan dari lukanya. Dan penularan ini terjadi 2 hari sebelum muncul hingga seluruh keraknya ini atau seluruh vesikelnya ini kering. Sejumlah kondisi yang dapat seseorang mengalami cacar air, misalnya dia belum pernah terkena cacar air, belum pernah divaksin cacar air, terutama pada ibu hamil, orang yang kekebalan tubuhnya rendah, contohnya pada pasien HIV, orang yang sedang menjalani kemoterapi, bekerja di tempat umum seperti di sekolah, rumah sakit, bayi baru lahir dari ibu yang belum divaksinasi cacar air dan berusia di bawah 12 tahun. Untuk manifestasi klinisnya, gejalanya biasanya dengan gejala prodromal, yaitu seperti demam, malaise, nyeri kepala, mual, anoreksia, dan terjadi 1-2 hari sebelum timbulnya lesi di kulit. Dan pada anak kecil yang imunokompeten atau imunitas tubuhnya rendah, gejala prodromal jarang dijumpai, hanya demam dan malaise saja, bersamaan dengan munculnya lesi atau vesikel di kulitnya. Setelah ruam cacar air muncul, maka akan melalui 3 fase, seperti mulai adanya papul atau benjolan merah muda atau merah. Lalu nanti akan terisi air atau disebut dengan vesikel. Jadi papulanya ini terisi dengan air atau kita sebut dengan vesikel. Lalu mulai kering atau menjadi krusta karena vesikelnya ini telah pecah. Nah, setelah terinfeksi, penderita cacar air dapat menularkan virusnya hingga 48 jam. Setelah ruam muncul sampai semua bintik-bintiknya kering atau menjadi krusta dan mengeras, tanda dan gejalanya adalah setelah 10-21 hari muncul gejala sakit kepala, demam, ngerasa tidak enak di badan. Pada anak di bawah usia 10 tahun biasanya tidak muncul gejala. Setelah 2-3 hari mulai muncul bintik merah yang disebut dengan makula. Lalu nanti menonjol disebut dengan papula. Lalu muncul cairan yang melepuh disebut dengan vesikel, dan nanti akan mengering sendiri disebut dengan krusta. Lama prosesnya kurang lebih 6-8 jam. Pada hari kelima tidak ada kemunculan lepuhan kulit baru atau vesikel yang baru. Pada hari ke-6 semua lepuhan, semua vesikel akan kering dan hilang setelah 20 hari lebih. Pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan fisik. Nanti akan ditemukan adanya lesi atau vesikel yang berwarna kemerahan. Biasa disertai dengan rasa gatal. Terus pemeriksaan diagnostik, ada pemeriksaan ZAK atau imunohistokimia, yaitu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan kerokan kulit dari vesikelnya tersebut. Lalu ada teknik polymerase chain reaction atau PCR,
yaitu dengan mengkultur virusnya. Jadi virusnya ini dikultur untuk mendeteksi DNA atau protein virus. Lalu pemeriksaan radiologi yang dilakukan adalah pemeriksaan toraks atau rongga dada untuk diperlukan pada penderita cacar air dewasa karena gejalanya mirip dengan pneumonia. Untuk komplikasi pada anak imunokompeten di mana daya tahan tubuhnya ini pada anak-anak yang imunokompeten dijumpai varicella yang ringan sehingga jarang dijumpai komplikasi. Jadi pada anak-anak yang terkena varicella biasanya tidak terdapat komplikasi ke yang lain. Biasanya komplikasinya hanya pada di sekitar kulit seperti ada infeksi sekunder jaringan parut. Bisa juga terjadi pneumonia di mana ini dialami pada anak-anak dan dewasa yang akan menimbulkan keadaan fatal. Untuk komplikasi ke neurologinya, neurologi atau sel sarafnya bisa ditemukan adanya ataksia cerebral pasca infeksi akut, yaitu biasanya muncul terjadi setelah 2-3 minggu setelah timbulnya varicella. Seperti dia tidak mampu berdiri, tidak mampu mempertahankan posisi berdiri, dan tidak adanya koordinasi. Jadi sulit untuk bisa berdiri lama. Jadi ada gangguan pada sel sarafnya. Lalu encephalitis biasanya terjadi terjadi pada varicella akut setelah timbulnya letargi, mengantuk. Beberapa anak mengalami kejang, mengalami encephalitis bisa juga menyebabkan koma. Lalu herpes zoster. Komplikasi yang lambat dari varicella yaitu timbulnya herpes zoster. Biasanya timbulnya ini setelah beberapa bulan atau beberapa tahun setelah terjadi infeksi primer, di mana virus varicella zosternya ini menetap pada sensoris. Sindrom Rey yaitu ditandai dengan adanya perlemakan hati dengan encephalopati. Jadi biasanya ini bila menggunakan obat-obatan yang mengandung aspirin. Tapi pada saat ini kasus sindrom Rey sudah jarang ditemukan. Untuk penata laksanaannya, untuk lesi yang masih berbentuk vesikel yang belum pecah bisa diberikan bedak. Tujuannya agar tidak pecah. Tapi untuk vesikel yang sudah pecah, yang sudah terbentuk krusta, yang sudah mulai mengering, bisa diberikan salep antibiotik. Lalu bisa diberikan obat antipiretik karena biasanya pasien mengalami demam dan nyeri sakit pada persendian, maka diberikan antipiretik dan analgesik, tetapi tidak boleh golongan aspirin karena tadi bisa menyebabkan sindrom Rey. Lalu kuku jari tangannya harus dipotong untuk mencegah infeksi sekunder. Lalu diberikan obat-obatan antivirus, di mana obat antivirus ini sehingga dapat mengurangi lamanya sakit, untuk penyembuhan, untuk mencegah keparahan. Biasanya diberikan dalam jangka waktu sebaiknya obat antivirus ini diberikan dalam jangka waktu kurang dari 48 sampai 72 jam. Golongan obat antivirus yang diberikan contohnya acyclovir, valciclovir, dan biasanya untuk dosisnya tergantung dari usia dan juga berat badannya. Biasanya diberikan selama 7 hari atau seminggu. Pencegahannya untuk mencegah penyakit varicella ini atau untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri serta komplikasi dari cacar air ini seperti bisa dilakukan usaha seperti pemberian vaksinasi, menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan, memotong kuku, terus rajin menjaga kebersihan diri sendiri dengan mandi, terus memakai pakaian yang telah dicuci bersih, sering mengganti pakaian jika berasa sudah kotor dan tidak nyaman. Oke, sudah selesai untuk materi penyakit infeksi menular. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.